itu yang mana, haram itu yang mana. Karena kalau Anda mengatakan bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut itu adalah halal, tidak haram, maka itu bahaya, Bang. Kenapa bahaya? Karena di dalam kitab yang Anda pegang, di dalam kitab Yesaya nomor 36, nomor 12, di situ dicontohkan bagaimana makan tai sendiri dan minum kencing sendiri. Apakah boleh kemudian orang Kristen mempraktekkan itu? Karena yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis, berarti bisa makan apapun. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 36:12. Bahkan kalau kita lihat Yeskiel 4:15, Tuhan pencipta langit dan bumi di situ diberitakan mengizinkan bakar roti pakai tai sapi sebagai ganti tai manusia. Nah, apakah betul di agama Kristen itu boleh melakukan hal-hal seperti ini? Karena ini penting untuk kita kaji. Kalau di Islam yang hitam-hitam, yang putih-putih. Untuk itu, sekali lagi saya katakan, kenapa di Islam itu tidak ada paksaan? Karena di Islam itu penggarisannya sudah sangat jelas. Mana yang kemudian jalan benar, mana yang jalan sesat. Nah, sebenarnya ajaran yang didatangkan oleh Yesus pun demikian adanya. Hidup kekal adalah mereka yang mengenal Tuhan satu-satunya. Tuhan satu-satunya ketika dikenal, artinya bukan mengenal wujudnya, tapi mengenal perintah-perintahnya, mengenal aturan-aturannya, mengenal ketetapannya, mengenal hukum-hukumnya, mengenal larangan-larangannya. Itu yang dimaksud hidup kekal. Ketika mengenal, maka mentaati, menjalankan kemudian apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut yang satu-satunya ini. Oleh karena itu, ada hal apa saudara-saudara kami Kristen ketika kemudian Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi satu-satunya Tuhan yang telah mengajarkan kepada Bani Israel sebuah aturan ini kenapa malah dilanggar gitu loh. Apakah ini bertanda bahwa saudara-saudara Kristen tidak mengenal Tuhan satu-satunya ini sehingga sembarangan di dalam menjalankan sebuah hukum agama? Silakan. Ya, sebelum ke Kristen sebentar, Pak Mutarasi. Ya, sebentar satu persatu ya, teman-teman. Ya, satu persatu, sebentar. Penjelasan seperti Ya, sebentar dulu. Kalau di saya, penonton di bawah ya, suara gurunda itu normal. Tapi banyak komentar di bawah suara gurunda kecil. Suara kecil. Kalau di saya normal. Di Bang Baal normal nggak? Iya, enggak tahu komalnya atau apa. Saya tidak tahu komalnya atau apa, tapi memang tidak seperti biasa. Gitu aja laporan saya. Marcel mana Marcel? Bang, Ya. Tidak seperti biasa komalnya atau Bang Jumanya saya. Sampai saya nih pakai headset tapi dipakai full saya untuk mendengar ini. jelas Oh ya? dia mengakui kalau Yesus udah bagus kan? tadi. Mungkin komalnya Bang Juma. Bang Juma komalnya enggak seperti biasa. Bisa jadi. Karena saya kalau mendengarkan di sini besar. ini besar. Saya mendengar gurunda besar kok. Saudara, boleh gue sesuai tema enggak? Logiskah Tuhan mati? Dan namanya Mesias, paling mereka akan mengenal Mesias itu kan datang sebagai manusia dan bangkit. Jikalau siapa yang tidak mengakui dia adalah antikristus dan penyesat. Apakah saudara-saudara di sini mengakui enggak? Kalau Mesias datang sebagai manusia, disalibkan dan bangkit. Saudara, kalau saya menjawab itu, dudukkan dulu perkara Mesias. Tegaskan dulu Mesias itu apa? Keselamatan kepada Bapa. Tidak ada jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Mesias. Mesias ini apa dulu? Mesias ini apa dulu? Yang diurapi. Apa yang diurapi? Kalau mang, pada le, kura-kura ninja, atau apa yang diurapi di situ? Ya udah, kau pikir-pikir aja sudah. Mau menyesatkan orang, menyesatkan aja kau itu. Enggak, di situ harus jelas dulu, Bang. Apa yang diurapi ini apa? Di kitab kamu enggak ditulis ya? Ya, saya bertanya yang diurapi ini apa supaya ya, Anda itu tegas. Nah, siapa ini? Maksudnya Yesus Kristus itu kan manusia kan ya? Dan semua percaya kepada begitu. Manusia kan? Iya, kau percaya enggak dia mati? Manusia kan? Kau percaya enggak dia mati? Saya ulang, manusia kan ini yang mati ini manusia kan? Tuh main-main sudah, tinggal jawab saja. Stop kayak orang bebal gak ini. Tinggal jawab saja.
Kau mengakui atau tidak? Manusia kan yang mati ini? Ya, engkau sendiri Ya mengatakannya. sudah Berarti benar. manusia. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan Tuhan ya. Iya, kalau Jangan engkau sendiri mengatakannya ya berarti sudah habis kelar. Jangan ya seperti penyesat. ya Iya. udah berarti yang mati adalah manusia, yang keluar dari kubur juga manusia. Berarti yang Anda sembah manusia kan? Bapak itu sendiri mengatakan saat Filipus bersaksi kepada dia. Maksudnya apa ini, Bang? Tunjukkanlah Bapak kepada kami. Kenapa kau nggak tahu tentang kitab kita ya? Kau masih mau belajar lagi ya? Saat Filipus Maksudnya bersaksi kepada Bapak. maksudnya kepada Yesus tunjukkanlah Kristus, Bapak kepada kami, habis itu ditunjukkan nggak Bapak itu? ditunjukkan siapa yang sudah melihat aku? Dia sudah melihat Bapak. Engkau berkata engkau Oh, mendengar jadi suara siapa Tuhan yang Allah di membunuh mana, aku, saudara? membunuh Bapak gitu. Cuma perkataan sang firman yang kekal. Kau mengerti itu enggak? Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapak gitu. Kau tidak tahu pengenapan dan kitab para nabi dan rasul-rasul. Baiknya saudara jangan ngawur. Saudara diskusi itu kita pakai akal kan gitu. Kan melihat Kau sudah aku diskusi dengan adalah orang melihat bebal, akan ditanya ulang-ulang terus-terus itu. Semua sudah melihat tergenap itu. melihat aku, Anda maknai melihat Bapak, berarti membunuh aku, membunuh Bapak, begitu ya? Ya, nanti itu orang-orang yang tikam dia punya lambung, nanti semua akan dikumpulkan, akan bersaksi, akan melihat Bukan kemuliaannya. itu masalahnya. Yang dibunuh ini pencipta langit dan bumi gitu maksudnya. Kenapa kau harus tidak percaya? Percaya saja. Bukan imani masalah saja, percaya tidak percaya, saudara. Ini kita berbicara mengenai logika. Berarti Pakai hikmah, membunuh jangan kau pakai logika. Kau itu manusia yang tidak membunuh mempunyai- Yesus berarti membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi gitu maksudnya. membunuh itu adalah Tuhan Allah yang kau turun ke perjanjian Tidak lama, seperti tetapi begitu, kau cari Bang perjanjian Sumaya. baru. Iya, maksudnya Itu apa ini, Abang? daging dan Maksudnya apa? Apa yang Anda ingin jajakan sebagai penganut agama Kristen kepada kami yang berakal sehat ini? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Tuhan pencipta alam semesta? Siapa mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh? Saya tanya Anda dulu. Ya, itu kan yang terjadi di dalam kitab saudara kan? Coba Anda tunjukkan dalil bahwa Yesus itu dibunuh. Loh, banyak dalilnya di kitab saudara kok. Yesus ini dibunuh kok kan- sekarang menjadi berubah. Ini kan Kenapa yang sekarang Anda- jadi berubah? Yesus itu Cuma- dibunuh. Saya harus menjelaskan kepada Anda ya. Oh iya, Yesus oke, itu boleh. menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bukan Yesus dibunuh. Berarti Yesus tidak diserahkan nyawanya kepada tentara Romawi, Anda bukan? sembarang aja Anda. Berarti Yesus tidak diserahkan Banyak. kepada tentara Romawi, betul? Pelajari firman Tuhan Alkitab itu dengan baik. Saudaraku, Yesus menyerahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi atau diserahkan kepada tentara Romawi, mana yang betul? Dia menyerahkan kepada Bapa di surga pada saat Berarti terjadi bukan kepada penyerahan. tentara Romawi. Sabar Bang Cuma. Jadi pada saat penyerahan nyawanya itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, orang-orang mati dari kubur itu bangkit. Dari Oke. orang-orang kudus yang Pertanyaan percaya saya ya. sederhana loh, abangku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di langit atau menyerahkan nyawanya Iya, kepada dia tentara menyerahkan Romawi? nyawanya. Ya Bapa, ke dalam Iya. tanganmu kuserahkan Iya, saya sudah nyawaku. tahu kalau itu maksud Bukan saya. dia Dia dibunuh. menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di langit atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang adalah tentara Romawi. Mana yang betul? Maksudnya Anda punya pertanyaan begini, maksudnya gimana sih? Anda tidak bisa membingungkan saya. Kalau Anda punya pertanyaan Yesus itu satu saudara jawaban untuk saya. Ya seperti Kalau itu. Yesus, Dia menyerahkan saudara. nyawanya Saudara, kepada Bapa di surga. kalau Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa berarti dia terangkat ke langit. Tapi kalau Yesus mati di salib berarti dia menyerahkan nyawa kepada tentara Oh Romawi. tidak, itu yang Anda menjelaskan itu Anda keliru ya. Tidak, saudaraku, tidak keliru saya. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus kan berdoa. Sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, Nah, maka itu sudah lain bukan lagi atas yang Anda kehendakku, bawa. Ini konteksnya sudah lain lagi, sudah lari tapi kemana-mana. atas kehendakmu. Ini Lalu sudah lari kemudian kemana-mana, malaikat Bang turun Suma. ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus. Artinya ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Paham.
Berarti Bang Yesus Suma, membiarkan dirinya terangkat ke kalau langit. kalau Anda mengatakan demikian, Saya pada ulang lagi. saat sabar, pada saat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada saat mau menangkap Yesus, Yesus mengatakan, aku juga bisa memanggil malaikatku Ya, untuk karena itu turun iblis. membantu Iblis kan aku. memang punya pasukan malaikat, Ya, bukan? bukan. Kalau Anda mengatakan Yesus iblis, Anda yang Bukan, iblis. bukan. Saya tidak mengatakan Ah, Yesus iblis. Saya jangan mengatakan seperti itu iblis ya. punya malaikat. Saya nggak pernah mengatakan Yesus iblis. Anda yang mengatakan itu. Saya mengatakan iblis juga punya malaikat. Nah, sekarang yang ingin saya tahu dari saudara ini sebagai seorang Kristen, Sabar, ya, Bang Suma. Nanti kita lanjut. Saya bukan, baca dulu yang makanan haram dan tidak haram ini. ya makanya Supaya kenapa jangan pergi ke situ tadi? gini Bang Suma. Izinkan saya dulu baca. Kita kan pernah diskusi bersama ya. Itu halus tuh. Kita dua kan pernah diskusi bersama. Nah, izinkan saya dulu untuk menjawab pertanyaan Jovan ini. Jospan. Yang terkait makanan halal dan haram. Sesama Ya, Kristen boleh nggak? kenapa berdebat? Enggak, dia tadi kan juga menyatakan bahwa yang masuk ke dalam itu bukan makanan, ya. Jadi perlu Jadi saya apa? menjelaskan dulu, izinkan saya dulu ya supaya clear semua pertanyaannya Iya, yang terkait silakan. makanan. Oke, ya. Ini jawabannya untuk kita semua. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16 ya, saya baca. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Ia diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini penglihatan Petrus. Terus mana? Jadi semua makanan itu sudah dihalalkan. Apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan oleh manusia haram. Jadi Jospan, saya sarankan Anda untuk membaca firman Tuhan dengan teliti ya. Jangan Anda berkomentar yang aneh-aneh. Ya. Boleh saya tanggapi nih? Itu saja buat Jospan. Bang Bima, saya dulu. Iya, silakan Bang. Oke. Saya tanggapin apa yang dibilang dia. Di ayat 17 baca baik-baik ya, ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang suruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Nah, Petrus, kita nggak boleh menafsirkan apa yang ditulis Alkitab. Biarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Kita baca di pasal 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 1. Kita mulai dari situ. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman. Ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih paham pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya,
Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat turunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, karena mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara itu menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh istri rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberitakan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi pasal 11 menafsirkan penglihatan Petrus yang mengatakan apa yang dinyatakan halal haram oleh apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu artinya apa? Pekabaran Injil itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Karena waktu itu di zaman Petrus ada batas tembok pemisah antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Ya, Jadi itulah jangan tafsirannya. menafsirkan firman yang sembarangan. Firman yang sembarangan. Firman yang sembarangan. Mana dia itu? Woi, kau sembarang sekali kau. Baca pasal Kau 11 ini itu. Kristen atau apa? Baca pasal 11 itu Itu saja beda menerangkan konteksnya. Pemerintahan firman lain, penglihatan Petrus lain. Kau sembarang aja kau. Ya sudah, usahamu lah itu kalau gitu. Kau. Usahamu lah itu. Woi, ini Allah yang menyatakan sendiri apa. Pasal 10 ditafsirkan oleh pasal 11. Hei, itu kau sembarang aja kau. Semacam ahli Taurat aja kau. Sekarang sekali kau jawaban ini. Ini saya harus tekan buat kau ya. Kau berubah ya. Konteks firman tidak bisa kau konteks langsung dengan ayat yang tadi Allah menyatakan penglihatan kepada Petrus. Lalu kau nyatakan di bawah itu pemberitaan firman. Itu beda konteks. Anda paham gak? Ini Allah yang memberi penglihatan sendiri kepada Petrus. Lalu Anda mau bantah lagi dengan ayat 11. Kau ini sembarang kau. Jadi itu yang harus Anda paham. Saudara Alos sendiri Ya. tahu dari mana kalau kisah ini adalah firman Tuhan? Ini kan cuma karangan Lukas. Aduh, Anda lagi mulai masuk Juma. Iya, enggak, jelaskan apa ke yang saya, sudah Bang. dibukukan, apa yang sudah Jelaskan dibukukan ke itu saya kita percaya sebagai Alkitab bagaimana- firman Tuhan. Bagaimana Anda tidak bisa mengatakan- merubah itu. Anda tidak bisa merubah. Bagaimana Anda Nah, bisa itu berarti kita mengatakan Kita akan terus sampai pagi. saudara Anda tidak bisa merubah. jangan ya. bicara sendiri, jangan Alos, bicara gantian, sendiri. Alos, gantian. Jangan bicara sendiri, saudara. Saya bertanya, Kemarin aja dari saya mana punya Anda pertanyaan. tahu? Saya punya pertanyaan aja kok. Dari mana Anda tahu Kemana-mana. karangan daripada Lukas ini adalah Hei. firman Tuhan? Saya Kalau nggak Jawab, tertib saya tidak bisa turunkan. jawab. Ini, Kalau nggak ini tertib saya hanya turunkan ini. suratnya Waduh. Lukas ini hanya catatan-catatan Lukas aja yang dihasilkan dari penelitian yang disusun kembali untuk dipersembahkan kepada seorang kaisar bernama Theophilus.
Lantas Anda mengatakan firman Tuhan, hampir bacot-bacotan sama sesama Kristen. Ya, Anda mempertahankan sebuah karya dari seorang Lukas, Anda menganggap itu firman Tuhan. Dari mana dasarnya? Ada enggak pengakuan Lukas kalau yang ditulisnya itu adalah firman Tuhan? Ada enggak pernyataan Lukasnya? Lukas mengatakan bahwa dia menulis firman Tuhan. Yang penyampai firman itu Yesus. Yesus, kami mengenalnya Isa alaihissalam. Itu yang penyampai firman, bukan Lukas. Ini harus diluruskan ini teman-teman Kristen. Kitab Lukas atau kitab Kisah Para Rasul, buku kedua dari catatan Lukas yang tidak dikenal siapa orang ini, itu tidak pernah menjelaskan dirinya kalau yang dituliskan itu firman Tuhan. Jadi Anda jangan sampai mati-matian, maki-maki sesama Kristen, jangan. Hanya karena mempertahankan dogma buta. Kamu jangan begini, ini firman Tuhan matamu suwe. Dari mana Anda mengatakan itu firman Tuhan? Anda menganggapnya firman Tuhan, oke. Tapi ketika Anda ditanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu firman Tuhan? Sementara itu kisah yang disusun oleh orang yang bernama Lukas yang adalah asisten Paulus. Kalaupun ada kebenaran yang sampai di dalamnya, ada kebenaran yang diceritakan di dalamnya, ya kebenaran sebagai cerita, bukan kebenaran sebagai firman Tuhan. Karena Lukas bukan penerima firman dan Lukas bukan penyampai firman. Yang penerima firman itu Yesus dan penyampai firman juga adalah Yesus. Coba, inilah yang Al-Quran datang. Sehingga Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, kata bayyana rusydu minal ghayyi. Kenapa Islam itu tidak memaksakan? Karena Islam menyerahkan. Ini hitam, ini putih, ini coklat, ini biru. Jangan kau anggap hitam yang putih, jangan kau anggap putih yang hitam. Udah jelas semuanya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tinggal kau telaah, tinggal kau pikirkan, tinggal kau renungkan. Hasil penjelasan daripada apa yang tertuang dalam Al-Quran. Tinggal kau periksa. Kalau sesuai dengan akalmu silakan kau pilih. Ini belok kiri, ini belok kanan, ini lurus, ini maju, ini mundur. Nah kalau seperti ini, tidak jelas Lukas ini siapa. Apanya Yesus Lukas ini? Catatannya derajatnya apa? Sahih, doif, maudhu atau apa ini? Catatan Lukas ini. Yang kemudian disebut sebagai Kisah Para Rasul. Jadi jangan membabi buta memaki teman sendiri dengan mempertahankan argumentasi yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Catatan Lukas ini apa dasarnya? Saudara-saudara Kristen saya mengatakan itu firman Tuhan. Apa kata Lukas tentang catatannya? Inilah firman Tuhan. Begitukah? Mana itu tertulis? Enggak ada. Theophilus yang mulia, aku melihat banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Firman Tuhan itu rupanya. Ayo saudara-saudaraku, saatnya kita belajar untuk jujur terhadap kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Silakan. Ya, firman Tuhan itu kan ada yang menulis, Bang Juma. Iya, tahu siapa yang menulis? Ya, siapa yang menulis firman Tuhan? Ya, dari mana Anda tahu bahwa yang ditulis Lukas itu firman Tuhan? Siapa yang ngajarin ente? Firman ngajarin Tuhan siapa? itu kan ada yang menulis. Saya Ya kan? tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa Nah, yang tanya? Siapa yang sampaikan? menuliskan firman Tuhan? Bukan begitu. Siapa yang ajarkan Anda kalau yang ditulis Lukas ini adalah firman Tuhan? Itu pertanyaan saya. Firman Tuhan itu ada yang menulis. Sekarang Saya kita cari tahu paham siapa kalau yang itu, menulis. saya paham. Saya sangat ngerti. Orang idiot Lah pun ya, paham. kita cari tahu siapa yang menuliskan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan, siapa yang menghantarkan pemahaman kepada saudaraku ini bahwa yang ditulis Lukas itu adalah firman Tuhan? Lukas itu kan Injil. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan saudaraku ini bahwa yang dicatat oleh Lukas, orang yang tak dikenal oleh Yesus ini adalah firman Tuhan? Tidak ada yang mengajarkan karena Ya, Lukas berarti itu Anda Injil. ngarang sendiri.
Berarti Anda ngarang sendiri. Sedangkan Yesus sendiri berkata apa? Sebagai penerima firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Ini Lukas. Anda tahu dasarnya perkataan Yesus dari mana? Anda tahu perkataan Itu Yesus dari mana? dari cerita-cerita pengarang. Alamak. Cerita siapa? Ceritanya siapa? Wartawan yang menceritakan setelah mereka mengumpulkan berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Iya, lampau. siapa dia? Dia siapa? Kita nggak tahu, dia hanya wartawan lepas yang tidak dikenali oleh Yesus. Anda tahu dari mana? Dari catatan-catatannya, Catatannya siapa? catatan wartawan itu. Iya, siapa wartawan itu? Itu yang Anda sebut Lukas. Berarti Anda membaca, Iya. mengetahui perkataan Yesus dari Lukas. Ya, benar sekali, pintar Ya. sekali, pintar. Yang dikatakan wartawan- Yesus itu, sabar dulu. yang dikatakan ini- Yesus itu firman atau bukan? Sabar saudaraku, gantian kita pelan-pelan. Wartawan tersebut menceritakan bahwa Yesus berkata, Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Berarti perkataan Yesus itu firman bukan? menurut wartawan, Yesus berkata ucapan Yesus itu firman yang diterima Tuhan, yang diterima dari Tuhan. Sekarang Berarti pertanyaan saya balik. Sekarang ketika pertanyaan Lukas menuliskan perkataan Yesus, tulisan Lukas itu firman Tuhan bukan? Oh, bukan. Loh, perkataan Yesus itu yang dicatat Lukas itu kan firman Tuhan. Perkataan Yesus adalah perkataan Tuhan menurut wartawan. Nah, setelah wartawan memberikan narasi, Yesus berkata, si pewarta ini tidak sedang menuliskan firman Tuhan, tetapi sedang menuliskan sabda seorang nabi yang menceritakan sabdanya terkait dengan firman Tuhan. Berarti isinya firman Tuhan atau bukan sabdanya itu? Isinya adalah catatan-catatan pengarang yang menceritakan tentang oknum bernama Yesus yang katanya sedang menyampaikan firman Tuhan. Berarti yang dicatat itu firman Tuhan atau bukan? Bukan, itu narasi pengarang. Kan perkataan Yesus yang firman Tuhan itu kan dicatat. Betul, tapi Berarti ketika firman itu dicatat, catatan itu adalah catatan tentang firman Tuhan. bukan salah. Catatan itu adalah narasi pengarang yang menceritakan tentang sosok Rasul yang sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Iya. Sekarang Sampaikan saudara begini, firman, sifatnya kan firman. saudaraku Lintang, Anda hadir di kalau situ. Al-Quran itu perkataan Muhammad kan. Jangan bicara sendiri, boleh? Itu juga dicatat oleh sahabatnya, sama saja. Boleh enggak Anda jangan bicara sendiri? Jadi gini saudara Lintang hadir pada zaman abad pertama. Ya, kita Lalu saudara ganti Lintang, TikTok kan. iya, dengarkan saya dulu. Saudara Lintang hadir di abad pertama. Kemudian saudara Lintang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kemudian saudara Lintang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antara peristiwa itu ada yang bercerita tentang Yesus. Anda yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, lantas Anda menuliskan tulisan Anda berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang Anda temui, membahas tentang bagaimana Yesus berkata, bagaimana Yesus memberikan suatu instrumen keadaan yang ada pada zaman itu, tapi orang ini tidak hadir pada saat itu, hanya mendengarkan cerita-cerita. Pertanyaan saya, apakah catatan Anda adalah catatan firman Tuhan? Tentu saja, karena perkataan yang dicatat itu perkataannya Yesus yang bersifat firman Tuhan. Oke. Berarti Anda ini rasul. Rasul itu kan apostolos, diutus. Apakah kemudian Lukas diutus? Dia masuk dalam 70 murid. Saya tanya,
apakah Yesus mengutus 12 muridnya dan diantaranya ada Lukas? Tidak ada di 12 Tidak itu, Lukas. ada. Tidak ada. Sekarang ketika Anda pun mencatat pada saat itu dan Anda tidak dikenali oleh Yesus, Anda hanya menarasikan sebuah cerita yang Anda susun berdasarkan hasil penyelidikan. Apakah catatan Anda boleh dikatakan sebagai firman Tuhan? Tentu saja. Oh tidak, Anda sedang mencatat sebuah tulisan yang Anda sangka firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu, saudaraku, adalah yang terlontar dari mulut Yesus. Itu yang disebut firman Tuhan. Betul, dan Lukas mencatat itu kan. Dari mana Anda tahu kalau yang dicatat Lukas itu adalah yang terlontar dari mulut Yesus? Karena Lukas itu mendapatkan dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata itu yang melihat. Saksi mata siapa? Siapa? Coba sebutkan saksi matanya siapa? Saksi matanya siapa? Ya, kalau menuliskan tentang Maria, tentu saksi matanya Maria. Iya, di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria itu di mana? Lukas itu kan hidup pada zaman yang sama. Di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria? Bertemunya itu kan tidak dituliskan, Bang. Ya, berarti tidak bisa disebut sebagai firman Tuhan karena terputus mata rantai pemberitaannya, terputus dari Maria. Hah? Kesaksian siapa? Lukas mencatat sanadnya. Lukas mencatat sanadnya sendiri, dia melalui sanadnya sendiri, ngarang sendiri, berarti itu karangan dia sendiri yang tidak bersanad. Sekarang apakah Maria bertemu Lukas? Tidak. Lalu dari mana Lukas menceritakan Yesus? Tahu dari mana kalau tidak bertemu? Nah, justru itulah yang saya bertanya. Makanya Lukas menceritakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Banyak orang berusaha. Berusaha apa? Menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, Lukas menyelidiki. Dengan seksama dari asal mulanya. Seperti itu kan. Nah, lantas Anda mengatakan itu firman Tuhan. Peristiwa dari kejadian yang terjadi itu kan ada banyak orang yang mau menyusun cerita lah istilahnya. Lalu Anda datang mengatakan untuk itu firman Tuhan. Hasil penyelidikan Anda katakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan materinya, ucapan Yesusnya. Sekarang Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan, apakah melakukan penyelidikan? Yesus tidak melakukan penyelidikan lah. Kenapa bisa dia tidak melakukan penyelidikan? Karena menyelidiki apa? Dia tidak menulis. Enggak, maksud saya kenapa Yesus tidak melakukan penyelidikan? Karena dia tidak menulis. Lah, karena dia adalah penerima firman. Dia yang menerima firman itu, maka dia juga yang menyampaikannya. Maka dia tidak perlu melakukan penelitian. Kenapa dia tidak melakukan penelitian? Karena wahyu itu datang kepadanya. Bisikan wahyu itu datang. Ilham wahyu itu datang kepadanya. Jadi dia tidak perlu melakukan penelitian. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang dikatakan Yesus disampaikan ke siapa? Kepada murid-muridnya. Lah, terus murid-muridnya menuliskan kan? Tidak ada muridnya Yesus menulis, tidak ada. Yohanes, penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Terus muridnya Yesus siapa? Muridnya Yesus kan cuma 12. Iya, di ada antaranya, Yohanes apa enggak di situ? Di antaranya Filipus. Tapi Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus.
Yohanes itu muridnya Yesus atau bukan? Ada memang murid Yesus namanya Yohana, memang ada. Oh, Ada Yahya, ada. Sekarang ya. permasalahannya penulis Yahya buku itu Yohanes itu nabi. bukan murid Yesus. Kalau Yahya itu nabi pembaptis, bukan murid Iya, Yesus. tahu. Tapi saudara harus tahu bahwa Yahya juga yang bukan pembaptis juga itu adalah murid Yesus. Nah, itu Yohana itu. menuliskan enggak? Menuliskan Sekarang tentang Yesus. sekarang begini kawan, penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus, titik. Terus dia muridnya siapa? Kita tahu siapa pengarang Yohanes itu, kita tidak tahu. Hmm. Belakangan baru dikasih kemudian nama Yohanes agar dianggap murid Yesus. Ya memang semua Injil kan enggak ada nama pengarangnya. Nah memang itu makanya. Ya, tapi kan di Belakangan- cerita-ceritanya itu kita tahu kan personilnya siapa belakangan aja. di baru situ. dikasih nama biar keren. Padahal kalau Enggak, Anda di isi isinya apa? itu kan kelihatan. Apanya? Isi apanya? Murid yang dikasihi seperti itu kan itu kode. Kode apa? Ya Kode kode. Kode apa? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasih kan ada 12, satu berkhianat. Tinggal Lah iya, 11. pasti Nah, ada terus yang Coba buktikan paling kepada dekat saya. dengan Yesus kan ada itu. Coba saudara Paling buktikan dekat kepada dengan Yesus saya. kan ada itu. Penulis buku Yohanes ini adalah murid Yesus. Buktikan kepada saya. Saya harus baca di mana dia? Yohanes 1 kah? Yohanes 2 kah? Yohanes 3? Yohanes 4 atau di mana? Buktikan kepada saya. Oh iya, saya perlu buka data. Ya, Saya mana? nggak siap data. Ya, silakan. Harusnya Anda langsung tunjukkan. Ini loh muridnya Yesus tertulis di sini. Mana? Tidak ada. 4 kitab kanonik Anda bisa cari itu, dengan clue murid yang dikasihi. 4 kitab kanonik itu 4 penulisnya bukan murid Yesus. Lukas, Markus, penulis Matius tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Matius. Begitu juga penulis Yohanes tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Yohanes. Makanya saya katakan maaf nih. Kitab saudara itu tidak sampai pada level firman Tuhan kawan. Hanya penyelidikan yang dilakukan oleh penulis yang menceritakan tentang orang yang ditengarai bernama Yesus Kristus. Makanya ceritanya itu ada bercerita tentang Yesus anak Maria, ada bercerita tentang Yesus yang dinubuatkan Yesus anak Maria akan datang untuk menggantikan posisinya. Memakai namanya, menyesatkan banyak orang, dan seterusnya. Itu dirangkum di dalam kitab saudara. Nah, karena Anda sudah terbentuk untuk memahami dan memikirkan bahwa buku Anda itu adalah firman Tuhan, maka semua karangan-karangan yang ada dalamnya Anda imani firman Tuhan. Padahal itu bukan. Kalau Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Kalau yang datang kepada Nabi Musa jelas itu firman Tuhan. Kan ada juga perkataan Musa di situ banyak. Mana kita tahu? Itu kan cuma terjemahan dari kitab yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Nah, Kenapa sih selalu salah gitu loh? loh, karena memang kitab Anda bukan Taurat dan bukan Injil. Enggak, Taurat tadi kan katanya firman, tapi pada faktanya kan perkataan Musa macam-macam ada di situ. Taurat itu kitab yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible Indonesia. Anda harus bedakan itu. Nabi Musa punya kitab dituliskan kurang lebih 1400 Isinya apa? tahun sebelum Masehi. Mana kita tahu? Isinya kitab Musa apa? Mana kita tahu? Emang ada yang pernah lihat kitabnya Nabi Musa? Yang di Israel itu bukan? Ya mana kita tahu? Apa dasarnya Anda mengatakan Yang itu kitabnya dipegang Nabi Yahudi Musa? atau bukan? Saya tanya apa dasarnya Anda mengatakan itu kitabnya Nabi Musa? Loh, mereka mewarisi kan? Secara Mewarisi sejarah gimana? kan Mana mewarisi. buktinya secara histori mana? Setelah Nabi Musa Ya kan siapa? ada bait Allah, ada Taurat yang dibaca di situ. Setelah Nabi Musa siapa? Bukankah bait Allah itu udah hancur? Lah Bukankah Tauratnya tidak- apakah hancur juga? Lah, mana jaminannya Taurat itu masih ada? Lah penemuan-penemuan itu Penemuan di apa? Laut Mati itu Apa yang mati di laut?
pen- penemuan laut mati. Naskah Penemuan laut mati itu loh. apanya yang ditemukan? Naskah laut mati. Iya, matinya laut di naskah di mana maksudnya? Penemuan naskah laut mati Iya, penemuan naskah laut. yang di dalam Lautnya gerabah mati itu loh. kenapa di naskah? Itu kan naskah. Iya kan naskah lama itu. Ya, terus yang menjamin kalau Dan itu itu sama ada, dengan Tauratnya yang Yahudi menjamin sekarang. kalau itu adalah Taurat siapa? Yang mengatakan itu Taurat siapa? Otoritas siapa yang mengatakan itu Lah kan, Taurat? sedangkan itu kan bersifat usia yang lama dan itu sama. Apa dasarnya mengatakan itu kitabnya Nabi Musa? Ya isinya dong. Dari mana Anda tahu kalau itu Taurat Musa? Kalau dibaca kan tahu isinya apa. Iya, dari mana Anda tahu kalau itu Taurat? Loh lah ya dibaca isinya apa? Nah, dari mana Anda tahu kalau itu Taurat? Hanya membaca sebuah kitab yang sudah usang, lantas Anda mengatakan ini Taurat. Nah, iya, dan Emang itu sebelumnya Anda dibandingkan sudah pernah dengan lihat yang Taurat? dipelihara. Dan itu dibandingkan dengan yang dipelihara Yahudi itu kan sama. Dipelihara Yahudi gimana? Dipelihara Yahudi. Teks itu kan disalin dan dipelihara tuh kan. Dari mana? Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi. Lalu setelahnya siapa? Teks itu kan disalin, Disalin gimana? Siapa pemelihara Torah? Siapa pemelihara Torah sama Nabi Musa? Di sinagog itu dipelihara. Ilah kok sinagog pula? Yang saya tanya, siapa Ya, yang memang memelihara? tempatnya di situ, menaruhnya di situ. Siapa yang kemudian memelihara Taurat setelah Nabi Musa? Bangsa Israel, Yahudi sekarang. Mana dalilnya? Di mana dalilnya tertulis mereka memelihara Taurat? Ya nggak ada bang, yang ada Ya itu nggak bukti ada. tekstual yang ada Terus sekarang. Anda yang mengatakan dibaca bahwa itu. mereka masih memiliki Gimana Taurat sih? itu dasarnya apa? Kalau Anda punya Quran hari ini tuh namanya itu Quran terpelihara gitu loh. Ya kalau Al-Quran Nggak perlu jelas. dituliskan Al-Quran Kalau terpelihara. Al-Quran jelas, Nabi Muhammad menghafalkan, murid-muridnya menghafalkan, kemudian dituliskan. Kenapa kok jelas itu. ditulis? Tapi kenapa Ya kok kan- ditulis? Ya kan dihafalkan toh. Ditulis Kenapa kok emang? ditulis? Ya kenapa emang ada larangan menulis? Nggak ada perintahnya kan? Tidak ada perintahnya, tapi perintah untuk menyampaikan kepada seluruh makhluk kan ada. Maka untuk sampai kepada Lah ya makhluk kan seluruh, disampaikan aja secara lisan. Kenapa ditulis? lah kan perintahnya membaca, Iqra. Maka orang-orang harus Membaca membaca itu kan Quran. mengucapkan toh. Iya, tapi bagi mereka yang tidak bisa menghafalkan, cukup membacanya kan bisa. Nah iya berarti itu kan terpelihara dengan tulisan. Ya terpelihara, dihafal, dan dibacakan. Jelas itu. Nah sekarang kalau Taurat, Bagaimana budaya bisa penyampaiannya gimana? dikirim kalau itu berupa hafalan? Maksudnya? Kitab sucimu itu loh bagaimana bisa sampai ke mana-mana kalau itu bersifat hafalan. Penghafalnya sudah mati. Buktinya dihafalkan. Anda membaca, saya menghafalkan. Ada yang membaca, saya dengarkan, ketika keliru saya luruskan. Begitu tradisinya. Di Islam itu ada dua tradisi. Pertama hafalan, yang kedua tulisan. Kuat Al-Quran itu. Nah sekarang kitabnya Musa, Nggak ada tradisi tulisan. Tulisan itu kan sudah matamu hilang suwe. sudah, ya. Matamu suwe. Apa bilang tidak ada? Hari ini semua Al-Quran, perkamen pada kemana? Nggak hari ada. ini semua Al-Quran dihapuskan yang, dengar dulu. Mushaf Al-Quran basah semua, mana? jangan bicara sendiri. Al-Quran semua dihapuskan di atas muka bumi. Bisa nggak dituliskan hari ini juga? Bisa. Kenapa? Karena banyak Al-Quran berjalan, para penghafal. Nah sekarang Nabi Musa, meninggalnya Nabi Musa, siapa yang melanjutkan? Yosua. Setelah Yosua, Ya ada nabi-nabi lain kan banyak tuh. kalau cuma ngomong kayak begitu, kucing pun bisa meow, meow. Loh itu kan meow. terbukti secara tekstual. Ada kitab Yosua. Apanya yang terbukti secara tekstual, apanya? Orang Kitab lembaga Yosua. Lembaga Bible Indonesia saja membikin kemudian kitab edisi baru, itu bukan berdasar Torah, tapi berdasarkan terjemahan lama yang berlalu. Dari terjemahan yang Nah, sudah kalau nggak lama, diterjemahkan orang Indonesia bagaimana bisa tahu?
Ya. Terus apa Muslim aja dasarnya? kan Apa? perlu diterjemahkan. Yang diterjemahkan Nggak ini bisa bahasa apa? Arab. Yang diterjemahkan oleh Rai ini apa? Yang diterjemahkan. Iya. Ya tentu bahasa lain diterjemahkan ke Bahasa iya, Indonesia. maksudnya kenapa nggak ngaku Torah? Malu. Kenapa nggak bilang ya Emang yang Torah yang? diterjemahkan apa? Ya, saya Yang bertanya diterjemahkan kepada apa? saudara. Saya yang bertanya kepada Anda. Kan Lain ada menerjemahkan. Kitab apa? Kitab Musa kan, 5 kitab Musa itu kan Kitab diterjemahkan. Musa. Kitab Musa, mulutmu robek, seenak perut kau ngomong. Mana ada kitabnya Musa di Lembaga Bible Indonesia? Dari mana kitabnya Musa itu? Dari mana? Dari Hong Kong. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu kan kitab Musa. Itu kitab yang dibawa oleh Belanda, lalu Dari diterjemahkan mana? dalam Belanda bahasa dapat dari Melayu. mana? Ya, Belanda tanya dapat orang dari Belanda mana? sana. Tanya orang Belanda, ngapain tanya saya? Dari mana Loh, mereka Anda ngambil kan- kitab itu? Ya Dari mana Belanda kan Belanda dapat ngambil dari kitab? Dari mana? pusatnya. Pusatnya dari di mana? bangsa Israel kan? Nenekmu kiper. Emang dapat dari mana? Ya dapat dari Kaisar Romawi lah. Romawi dapat dari mana? Romawi dapat dari mana? Septuaginta. Septuaginta dapat dari mana? Dari abad ketiga sebelum Masehi. Iya, dari mana? Ya itu yang tidak tahu dari mana dasarnya. Kehilangan arah kita. Setelah 3 abad sebelum Masehi, Ptolemy II menerjemahkan dalam bahasa Septuaginta. Itu mereka mendapatkannya dari mana? Bingung, ambil lalu. Ndek Nara. Kemana perginya rimbanya? Entah kemana-mana. Nah, begitu saudara-saudara. Silakan dilanjut dulu, saya ada telepon. Ya, Pak Jospen, silakan Pak Jospen. Fokus ke tema dulu. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz Alif. Pak Jospen, silakan dibuka mute-nya, Pak Jospen. Iya. Ya. Ya, penonton bantu tetep layar dulu teman-teman ya. Jangan lupa juga di posting ulang. Silakan Kristen naik, masih ada 2 slot untuk Kristen, teman-teman Kristen silakan naik. Minta di multi. Saya ingin komen ya. Ya silakan Saya ingin Pak Jospen, silakan. Dalam Lukas 1 ya dikatakan begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi, Lukas mengumpulkan informasi itu dari saksi mata dan pelayan firman. Nah, dan karena itu, setelah aku memiliki segala peristiwa itu dan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, sekarang, mengapa Lukas menulis berdasarkan saksi mata dan pelayan firman? Karena begini alasannya. Seperti kata 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi betul Lukas mengumpulkan informasi berdasarkan saksi mata. Tetapi saksi mata itu adalah yang merasakan dan yang mengalami langsung bagaimana Kristus telah menjadi manusia. Itulah makanya Lukas mencatat asal mulai kelahiran Yesus. Kemudian saksi mata yang menyaksikan bagaimana Yohanes Pembaptis dipanggil menjadi pembaptis. Kemudian bagaimana ke-12 murid itu dipanggil menjadi murid Yesus. Karena 12 murid itu menjadi saksi bagaimana firman hidup itu mereka alami dengan mata mereka sendiri,
bagaimana mereka menyaksikan Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia, itu Lukas tuliskan. Kemudian bagaimana terjadi selisihan pendapat, debat antara murid-murid Yesus mengenai mengenai hari Sabat, memetik gandum, antara ahli-ahli Taurat dengan murid Yesus. Mereka ceritakan kepada Lukas, dan itu yang catat karena Lukas bersikap seperti wartawan. Dia mengumpulkan informasi bagaimana firman itu telah menyentuh hati murid-murid Yesus, bagaimana Yesus telah menjadi menjadi janin